warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Ananda dari kelas Agribisnis 1C dengan NIM 23020106. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Baik, di sini saya akan menjelaskan suku Batak di Indonesia. Suku Batak merupakan salah satu suku yang dimiliki oleh negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak di Sumatera Utara dibedakan menjadi 5 suku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, Batak Simalungun, dan Batak Mandi. Menurut sejarah di kalangan suku Batak, terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Cianjur. Mula-mula di kaki gunung Pasuk Bukit perguruan di Pulau Samosir, dan tempat inilah keturunan menyebar mula-mula ke daerah sekitar dan lambat laut seluruh pejuang tanah Batak. Batak Toba memiliki tari Sigal-gali. Ini adalah tarian boneka kayu yang dihidupkan oleh seorang dalang yang terlatih dan berbakat. Ada juga gondang sabangun. Gondang sabangun sering menjadi pengiringan dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan dan upacara pemakaman. Ada juga mengholang holi. Mengholang holi adalah tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal dan memindahkan ke tempat yang dianggap lebih layak. Ada juga tari tortor. Tari tortor adalah tari tradisional suku Batak yang pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipantaskan pada upacara-upacara sebuah kesembuhan atau kematian dan lain sebagainya. Di Batak Toba juga ada ulos. Ulos sering digunakan dalam sebagai upacara adat seperti pernikahan dan pertemuan penting lainnya. Dan ini pun memiliki desain yang indah dan beragam dengan makna tersendiri. Ada juga Mangolusi. Tradisi Mangolusi ini sendiri adalah upacara adat Batak dengan proses mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain. Dan selanjutnya ada Batak Simalungun. Batak Simalungun terdapat sebagai sumber mengenai asal-usul suku Simalungun. Tetapi sebagian besar menceritakan bahwa nenek moyang suku Simalungun berasal dari luar Indonesia. Kedatangan ini terbagi dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama ada Simalungun Proto dan gelombang kedua ada Simalungun Deutero. Pustaka Simalungun kuno mengisahkan bahwa cikal bakal daerah Simalungun merupakan kerajaan tertua di Sumatera Timur yang wilayah bermula dari Jayu atau pesisir Selat Malaka hingga ke Toba. Kain tradisional Batak Simalungun disebut hio. Penutup kepala laki-laki disebut gotong. Penutup kepala perempuan disebut bulang, sedangkan kain yang disandang ataupun kain samping disebut suri-suri. Selanjutnya ada Batak Karo. Menurut cerita rakyat, etnis Karo berasal dari India Selatan yang dekat dengan Myanmar. Konon di sana terdapat maharaja yang dimiliki seorang putri bernama Mian Sari.
Maharaja juga memiliki seorang panglima sakti dan disegani bernama Karo. Suatu ketika Maharaja ingin mencari tempat baru dan mendirikan wilayah di kerajaan lain. Di tengah perjalanan mereka menuju pulau seberang terjadi badai besar yang memisahkan rombongan Maharaja dan Karo. Minansari yang saat itu ikut dengan rombongan Karo melarikan diri dan menikah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Setelah sekian lama mencari tempat yang bagus, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sama dengan negerinya terdahulu. Daerah tersebut bernama Melawari yang berseberangan dengan Sicapah atau sekarang Seberaya. Rumah Batak Karo yaitu Siwaluh Jatuh. Nama Siwaluh Jatuh diambil dari bahasa Karo. Di bawah Siwaluh berarti 8 dan Jabuh berarti rumah. Batak Karo juga memiliki baju pengantin. Baju pengantin pria dan wanita menikah dan berpakaian adat Batak Karo lengkap dan uis dan tudung Karo untuk perempuan serta berkabuluh untuk laki-laki. Selanjutnya ada Batak Pakpak. Upacara adat Batak Pakpak ada kerja baik, ada kerja jahat. Selanjutnya ada tradisinya seperti gedang pakpak, Batak Mandeling. Secara etimologi, nama Mandeling berasal dari kata Mandeling Oling, yakni sebuah meditasi yang pernah hadir di daerah Tapanuli Selatan pada abad ke-12. Sebagai sosiolog juga berpendapat bahwa asal kata Mandeling berasal dari kata Made hingga dari bahasa Minangkabau yang berarti ibu yang hilang. Dalam catatan serta tembang Kalingan bahwa dahulu di abad ke-12 pernah terdiri sebuah kerajaan di daerah Mandeling yang merupakan salah satu dari federasi kerajaan Kalingga. Wilayah kerajaan tersebut terbentang dari Walibi hingga ke Payangbau. Sejarah Minangkabau. Suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga negeri Sembilang di Malaysia. Minangkabau lebih menonjol dengan ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Sejarah dan asal-usul suku Dayak. Suku Dayak adalah satu kelompok etnis pribumi di Kalimantan, Indonesia. Mereka terbesar di berbagai wilayah di Kalimantan, terutama di bagian pedalaman. Sejarah suku Dayak dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan kontak dengan kelompok-kelompok lain. Mereka dikenal sebagai masyarakat agraris yang mahir dalam bertani, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan.
Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki sebagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tari yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan, yaitu yang pertama tari persembahan, yang kedua tari piring, yang ketiga selek atau silat, yang keempat tari payung, yang kelima randai. Sejarah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Sejarah Bali. Penduduk asli Bali konon berasal dari desa Berdulu, jauh sebelum gelombang imigrasi orang Hindu menurut Jawa. Legenda itu adalah hidupnya raja terakhir Pejeng atau kerajaan Bali kuno, Sri Aji Asura, Bumi Banten, yang mempunyai kesaktian atau bisa Lose. Tahun 2012, ia bisa memotong kepalanya tanpa merasakan sakit dan memasangnya kembali. Namun suatu hari kepala secara tidak sengaja jatuh ke sungai dan hanyut. Salah satu pelayangannya panik dan memutuskan untuk segera memenggal kepala seekor babi dan mengganti kepala raja dengan hewan tersebut. Karena malu, raja bersembunyi di sebuah menara tinggi, menolak pengunjung. Seorang anak kecil menemukan rahasianya, dan sejak itu rajanya dikenal sebagai Dalam Bedulu atau secara harfiah dia yang berubah kepala. Penjelasan lainnya adalah bahwa nama tersebut berasal dari pada hulu atau desa di hulu atau Beduhulu wilayah. Tahun 2009 setelah kerajaan Pejeng kemudian kerajaan Majapahit berkuasa. Selanjutnya ada sejarah masyarakat Papua. Sekitar tahun 1646 kerajaan Tidore member nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua yang berubah dalam sebuah menjadi Papua pada tahun 1511. Antonio de Arbau, pelaut asal Portugis, menyebut wilayah Papua dengan nama Papuas atau juga ialah di Papu. Berikutnya pada tahun 1528 Alvaro de Cervera, seorang pimpinan armada laut Spanyol, beri nama Pulau Papua Ischia de Ora atau Island of Gold. Pada tahun 1545 pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Rates member nama Nova Gwen memasuki era reformasi sebagai masyarakat menuntut penghentian nama Irian Jaya menjadi Papua Presiden. Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagai masyarakat tersebut dalam acara kunjungan resmi kenegaraan presiden sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000. Pagi tanggal 1 Januari 2000
bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Tidore pada tahun 1800-an. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ditemukan pertama kali oleh Herman Russell Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia termasuk ke Pulau Sulawesi. Perjalanan panjang Wallace di Sulawesi dimulai dari ujung Pandang, Makassar pada bulan September sampai Desember tahun 1856. Wallace kemudian melanjutkan perjalanan ke Manado dan Minahasa serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada tahun 1859, Wallace menyatakan bahwa posisi Sulawesi akan mudah menerima imigran dari semua sisi dibandingkan dengan pulau. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.